Nah, kan sudah terdengar di sana? Adik-adik coba dikasih jempol. Apakah suaranya jelas? Oh, Jelas, oke. Prof. Ya, Ya. oke, ya. Oke, kita mulai. Eh, Sore ini saya akan memberikan eh, mengenai salah satu desain ya. Desainnya ini adalah desain yang paling tertinggi di antara seluruh desain penelitian yang melibatkan manusia, yaitu mengenai experimental design yang disebut sebagai randomized control trial. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Jadi siang ini kita akan melihat ya salah satu desain yang penting sehingga nanti mudah-mudahan selesai dari kuliah ini Anda bisa aware ya dan memahami sedikit mengenai pentingnya desain randomized control trial, kemudian bisa memahami ya mengenai proses yang kita sebut randomisasi di dalam RCT dan juga ada blinding di dalam proses RCT. Kemudian juga menginterpretasikan bagaimana uh, hasil dari sebuah uji klinik atau randomized control trial dan juga memahami uh, format dalam pelaporan sebuah studi eksperimental yang menggunakan desain randomized control trial. Kalau ada pertanyaan, silakan saya dihentikan ya. Nanti silakan kita bisa diskusi. Nah, saya kira desain yang akan Anda pelajari cukup banyak dalam uh, blog ini. Ya, mungkin Anda sudah mendapatkan studi observasional, apakah itu baik deskriptif maupun studi analitik. Kemudian juga dari analitik, Anda sudah mungkin mendapatkan desain yang disebut sebagai cross-sectional, kemudian case control, dan cohort. Nah, ini menarik. Nanti kalau Anda sudah mengetahui cohort, maka sebetulnya experimental design ini mempunyai kemiripan dengan studi cohort, ya, tetapi dia berbentuk adalah sebuah eksperimental. Ada dua yang paling banyak dipakai desain eksperimental yaitu randomized control trial dan besok kita akan mempelajari mengenai kuasi eksperimental. Mengapa randomized control trial menjadi penting? Karena kalau kita melihat dari hierarki sebuah evidence-based medicine, kita lihat bahwa randomized control trial ini mempunyai tempat yang paling tinggi dari seluruh desain penelitian. Ya, memang ada yang lebih tinggi yaitu meta-analisis, systematic review, namun biasanya meta-analisis systematic review bukan disebut sebagai primary research karena dia merupakan secondary research. Ya, nah yang disebut sebagai primary research itu umumnya ada research pada hewan, pada lab, kemudian diikuti studi pada manusia, mulai dari case report, case series, apakah itu quantitative study maupun qualitative study, kemudian ada cohort, ada case control, ada case cross sectional, ada case control, ada cohort. Dan di atasnya yang paling tinggi dari seluruh desain itu adalah sebuah randomized control trial. Mengapa dia menjadi salah satu desain yang paling baik dari seluruh evidence? Dikarenakan dengan desain
eksperimental randomized control trial ini, dia mampu sebetulnya menghindarkan banyak sekali bias di dalam sebuah research. Nanti kita akan diskusikan ya mengapa dia menjadi mampu menghilangkan bias yang ada di dalam penelitian-penelitian yang ada di dalam observational study. Kemudian randomized control trial ini juga merupakan salah satu desain yang dipakai sebagai kebijakan terutama di dalam persetujuan terhadap sebuah produk untuk bisa dipasarkan di sebuah negara. Jadi kalau Anda tahu jika ada sebuah obat ya dan sebuah alat kesehatan, vaksin, suplemen ya dan sebagainya yang ingin mendapatkan izin edar dari sebuah negara, maka dia wajib melakukan penelitian eksperimental untuk membuktikan efikasi dan safety ya dari produk tersebut. Hasil penelitiannya dengan desain randomized control trial ini yang akan kemudian disubmit nantinya ke otoritas regulasi di sebuah negara. Contoh di Indonesia adalah Badan POM. Nah, di sanalah dikaji hasil penelitiannya, desainnya, dan sebagainya untuk bisa mengetahui apakah benar produk tersebut mempunyai efek yang baik dan aman untuk bisa dipakai. Jadi randomized control trial merupakan sebuah desain yang banyak digunakan dalam yang kita sebut uji klinik untuk membuktikan sebuah efikasi dan safety dari sebuah produk baru ya dari sebuah obat baru, dari sebuah vaksin baru, dari sebuah alat kesehatan yang baru. Inilah kegunaan dari randomized control trial. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya mengapa randomized control trial ini penting? Karena dia digunakan untuk desain untuk membuktikan sebuah produk dalam pengembangan sebuah obat, dalam pengembangan sebuah produk. Dimulai dari ada disebut sebagai fase 1, fase 2, fase 3. Ini umumnya menggunakan semua desain yang kita sebut randomized control trial. Nanti setelah hasil penelitiannya selesai, biasanya kemudian hasil penelitian tersebut beserta seluruh datanya itu diserahkan kepada otoritas regulasi untuk kemudian dikaji dan jika baik hasilnya maka dia bisa mendapatkan izin edar. Nah, kemudian setelah mendapatkan izin edar, produk itu dipakai di sebuah negara, ya, kemudian bisa dilakukan penelitian berikutnya, yaitu yang disebut sebagai uji klinik fase 4. Nah, uji klinik fase 4 ini bisa berupa randomized control trial, eksperimental, tetapi yang terbanyak nanti adalah sebuah studi observasional. Jadi, mengapa RCT umumnya ada di disebut sebagai uji klinik pre-marketing, yaitu sebelum obat itu dipasarkan. Saya katakan tadi bahwa ketika kita menggunakan melakukan studi fase 3, contohnya untuk melihat efikasi dan safety dari sebuah produk, maka ini RCT-nya ini kita sebut sebagai efficacy trial. Jadi uji klinik untuk membuktikan efikasi. Nah, dalam prosesnya subjek yang diteliti, ya, kemudian setting yang dilakukan, proses penelitian yang dilakukan, itu harus benar-benar sempurna, baik. Yang inilah yang kita sebut sebagai ideal setting. Kenapa? Karena biasanya subjek yang ikut di dalam penelitian ini mempunyai kriteria yang sangat ketat. Ya, dia mempunyai kriteria inklusi yang ketat, karena tidak semua orang, tidak semua pasien itu bisa dilibatkan dalam penelitian. Karena kita ingin melihat apakah produk itu mempunyai efek ya yang baik, tentunya harus dilakukan terlebih dahulu pada setting yang ideal. Nah, yang dimaksud setting yang ideal ini itu adalah bahwa semua variabel yang bisa mengakibatkan bias di dalam penelitian itu dikontrol secara ketat tadi melalui proses pemberian atau
pemilihan subjek yang sangat ketat, memenuhi usianya yang hanya tertentu, kemudian mungkin derajat eh, parahan penyakitnya juga tertentu. Jadi yang parah-parah mungkin tidak bisa diikut sertakan dalam penelitian karena mungkin tidak etis untuk melakukan penelitian pada kelompok tersebut. Dan kemudian terapi atau produk yang diberikan itu benar-benar harus dipatuhi. Jadi kalau diberikan setiap 12 jam, benar-benar harus 12 jam. Kalau diberikan misalnya selama 10 hari, benar-benar harus diberikan selama 10 hari. Inilah yang disebut sebagai ideal setting. Ya, bahkan biasanya kalau pasien itu mengalami atau subjek itu mengalami beberapa penyakit tambahan yang disebut sebagai komorbiditas atau dia menggunakan obat-obat lain, biasanya pasien atau subjek seperti itu tidak bisa diikutsertakan di dalam penelitian. Jadi dia di-exclude dari riset tersebut. Inilah mengapa efficacy trial RCT itu disebut sebagai ideal setting. Nah, namun berbeda kalau kita melakukan studi RCT pada fase 4. Yang mungkin tadi ingat, ada fase 4 studi setelah produk itu dipasarkan, setelah produk itu dipakai, setelah produk itu dipakai oleh banyak pasien di rumah sakit dan sebagainya. Maka kemudian bisa kita melakukan sebuah studi berikutnya, tetapi tujuannya tidak melihat efficacy, tapi dia melihat effectiveness dari produk itu. Kenapa disebut effectiveness? Karena bisa saja produknya tadi atau subjek yang diteliti tadi di ideal setting dia sangat terbatas, tetapi produk itu atau obat itu kemudian digunakan pada semua jenis populasi. Ya, kemudian tidak ada kriteria inklusi yang ketat, tidak ada kriteria eksklusi, orang-orang yang mungkin tadinya tidak terlibat kondisinya dalam uji klinik yang efikasi bisa saja kemudian ikut di dalam penelitian effectiveness trial. Sehingga mengapa effectiveness trial ini disebut sebagai real setting ya atau real world setting. Nah, jadi hanya ada beberapa saja variabel yang terkontrol dan juga proses misalnya kepatuhan dia minum obat dan seterusnya itu sangat tergantung dengan pasien saja ya kemudian kita hanya memberikan nasihat untuk bisa diberikan atau diminum obatnya misalnya tapi apakah itu nanti diminum atau tidak itu merupakan hak dari pasien jadi ini adalah sebuah randomized control trial juga tetapi dengan setting yang lebih real yang ada di masyarakat, yang ada di populasi. Inilah bedanya kalau ditanya apa beda efficacy trial dan effectiveness trial. Kalau efficacy trial dia ada di ideal setting, dikontrol semua outcome, dikontrol semua variabel, ya. Tetapi effectiveness trial itu ada di real setting, di mana kita tidak memungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang ada. Kemudian mengapa disebut sebagai RCT? Ya, mengapa disebut randomized control clinical trial? Karena satu ada proses yang kita sebut randomisasi. Ya, nanti kita akan banyak diskusi. Hati-hati, randomisasi ini bukan pemilihan subjek, ya, diambil secara random. Itu bukan yang dimaksud di dalam RCT. Yang dimaksud randomisasi dalam RCT ini adalah pemberian produk yang diteliti. Pemberian intervensinya itu diberikan secara random. Nanti kita diskusikan pada slide berikutnya. Kemudian kontrol ini bukan berarti dia harus ada kelompok kontrol, bukan. Tetapi yang dimaksud kontrol di sini adalah tadi prosedurnya dalam penelitian itu harus betul-betul sesuai dan sama semua untuk seluruh subjek. Inklusi, eksklusi kriteria subjek yang diteliti itu sama semua untuk seluruh subjek, baik pada kelompok yang mendapatkan intervensi maupun pada kelompok yang masuk dalam kelompok kontrol. Semua sama, ini yang disebut sebagai kontrol. Kemudian pengukuran outcome, ya itu juga dilihat apakah itu untuk mengukur efektivitas, efikasi, ya untuk mengukur kesembuhan pasien atau keamanan dari dia menggunakan obat
efek samping dan sebagainya. Semua outcome itu diukur dengan cara yang sama dalam periode waktu yang sama. Inilah yang disebut sebagai kontrol. Kenapa disebut clinical trial? Nah, baru disebut clinical trial karena memang ada dua kelompok yang dibandingkan dan dia sebuah intervensi yang baru yang belum diketahui apa namanya efektivitasnya. Makanya disebut sebagai trial. Kenapa disebut sebagai clinical? Karena dia clinical itu berhubungan artinya riset yang melibatkan manusia. Jadi tidak ada RCT di dalam animal study. Ya, jadi jangan sampai Anda mengatakan, oh itu RCT, kemudian subjeknya mencit misalnya, itu tidak bisa RCT. Ya, RCT ini hanya ada di dalam sebuah penelitian yang melibatkan manusia. Nah, saya katakan tadi, jadi prosesnya adalah ada sebuah produk baru, ada sebuah obat, ada sebuah vaksin, misalnya ingin kita buktikan dia mempunyai efek ya pada manusia, ya pada pasien, maka kemudian kita menggunakan desain RCT, kemudian kita mengambil subjek sebagai representatif dari populasi, nanti hasilnya akan kita lihat apakah dia mempunyai efikasi atau tidak ya produk ini dan apakah aman atau tidak. Nah, kemudian hasil penelitian inilah nanti akan kemudian di-generate atau kemudian sebagai representatif dari populasi. Sehingga mengapa hasil penelitian ini nantinya akan digunakan produknya pada populasi yang lebih luas. Tetapi ingat, belum tentu di dalam sebuah RCT hasilnya baik, tapi kemudian ketika digunakan pada populasi yang luas, hasilnya juga sama seperti yang kita lihat di RCT. Tidak selalu hasilnya seperti itu. Kemudian dalam desain penelitian, ya kalau desain itu artinya rancangan ya, disebut desain. Ada tiga desain atau rancangan penelitian di dalam randomized control trial. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai parallel design, di mana kelompok pasien, kelompok subjek, kita melakukan screening apakah dia memenuhi kriteria yang kita tetapkan di dalam protokolnya, ya bahwa hanya kelompok-kelompok tertentu atau kriteria tertentu saja yang boleh ikut dalam penelitian ini. Misalnya kita tetapkan ada usianya, ada jenis kelaminnya, ada penyakitnya, mungkin lama penyakitnya, ya dan seterusnya. Itu mungkin menjadi kriteria dari subjek atau dari pasien untuk bisa ikut dalam penelitian. Ini yang kita sebut sebagai eligibility criteria, ya, yang merupakan ada yang disebut sebagai kriteria inklusi, ada yang kita sebut kriteria eksklusi. Nah, ketika dia sudah memenuhi, sudah di screening dan memenuhi kriteria, maka dia eligible. Setelah dia eligible, dia akan di random. Di random ini artinya bahwa apakah pasien tersebut itu akan mendapatkan terapi A atau akan mendapatkan terapi B. Apakah akan mendapatkan obat A atau mendapatkan obat B. Dilakukan pemilihannya menentukan apakah dia akan dapat A atau B, masuk kelompok A atau masuk kelompok B, dia dilakukan secara random. Jadi hati-hati, random di sini adalah pada pemberian produknya untuk menentukan pasien tersebut mendapatkan treatment A atau treatment B. Nah, kemudian setelah itu pasien atau subjek diberikan treatment sesuai dengan protokol, dilakukan follow up sesuai protokol, dan kemudian dilakukan pengukuran outcome-nya. Outcome-nya bisa macam-macam, bisa outcome klinis, bisa outcome kematian atau kesembuhan, bisa outcome laboratorium, bisa outcome survival rate misalnya pada pasien kanker, misalnya pada obat-obat kemoterapi, bisa juga outcome-nya berupa misalnya hasil lab, misalnya tidak adanya virus. Contoh pada saat uji klinik vaksin COVID ya atau obat COVID
Terus setelah diberikan, pasiennya misalnya hasil PCR COVID-nya negatif, itu dalam waktu 5 hari, misalnya setelah pemberian terapi. Ini adalah outcome yang dimaksud. Jadi outcome ini harus didefinisikan sebelum penelitian, ya apa yang akan diukur sebagai outcome dari efektivitas dari obat yang diteliti ini. Nah, obat A dan obat B ini mana yang obat yang disebut eksperimental, mana yang disebut obat kontrol, sangat tergantung. Ya, jadi bisa saja A obat ini adalah yang obat baru, ini yang obat yang dalam eksperimental, bisa saja obat B adalah obat lain atau obat yang sudah menjadi standar terapi untuk penyakit tersebut. Ini merupakan proses ya. Jadi harus ada kelompok eksperimental dan harus ada kelompok kontrolnya. Kemudian desain berikutnya tadi setelah itu kita bandingkan efikasi ya obatnya, misalnya efek yang kita lihat sembuh atau tidak sembuh, maka kita ukur berapa banyak jumlah pasien yang tadi dalam kelompok A diberi obat A itu sembuh. Ya, ini nanti kita akan menggunakan proporsi. Ya, proporsi yang sembuh pada kelompok A dan berapa banyak yang sembuh yang diberikan obat B. Jadi proporsinya nanti yang akan kita bandingkan di dalam analisis. Kemudian desain berikutnya, ini sebetulnya paralel desain juga, tetapi dia kemudian di switch, ya, di cross, apa namanya, pemberian obatnya ya yang akhirnya disebut sebagai crossover design. Awalnya sama seperti paralel, pasien yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi, kemudian dia dilakukan proses randomisasi, apakah pasien itu nanti akan masuk kelompok yang mendapatkan terapi A ataukah masuk kelompok yang mendapatkan terapi B. Setelah diberikan terapi, kemudian diukur outcome-nya sampai waktu yang ditentukan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Selanjutnya di switch. Yang tadi mendapatkan terapi A atau treatment A, dia akan mendapatkan treatment B. Yang sedangkan yang tadinya mendapatkan treatment B, itu akan mendapatkan treatment A. Setelah pemberian sama diukur lagi outcome-nya ya dan outcome yang diukur biasanya juga sama seperti outcome pada saat apa namanya fase di awalnya. Nah, yang penting di dalam crossover design ini adalah bahwa sebelum dia ditukar atau di switch terapinya, maka harus ada sebuah periode yang memastikan bahwa efek dari terapi sebelumnya itu sudah hilang atau kadar obat yang ada di dalam tubuhnya itu sudah tidak ada lagi ya karena kalau kemudian masih ada kadar obat di dalam tubuh maka ketika ditukar tentunya nanti efek yang bisa kita lihat itu adalah efek kombinasi sudah dengan obat yang diberikan sebelumnya karena obatnya masih mempunyai efek. Jadi yang dimaksud dengan washout period ini adalah sebuah periode untuk memastikan tidak ada lagi efek dari obat pada periode sebelumnya sebelum pasien itu di switch. Nah, ini skema yang mungkin memudahkan untuk kita lihat. Jadi biasanya pada saat randomisasi itu sudah diketahui pasiennya akan dapat obat apa dulu dan setelah itu obat apa. Jadi disebut sebagai skema AB. Kemudian kelompok berikutnya disebut skema BA. Ya, ada dua kelompok yang artinya kalau A, B dia akan dapat treatment A dulu, baru treatment B. Lalu kemudian yang BA dapat treatment B dulu, baru treatment A. Nah, apa sih keunggulan ya dari crossover design ini dibandingkan paralel? Yang pertama adalah setiap pasien, kalau tadi obat B itu obat kontrol misalnya, obat A itu obat eksperimental, maka setiap pasien itu akan kontrolnya itu dirinya sendiri. Gitu.
Ya, jadi kita kalau mempunyai ada efek misalnya terhadap fungsi ginjal, fungsi liver, atau efek obat terhadap genetik, maka hal-hal ini itu akan hilang gitu di dalam efek-efek itu akan diminish ya di dalam desain ini. Ini salah satu keunggulannya. Dia apa namanya kelompok kontrolnya itu adalah kelompok subjek atau pasien yang sama. Yang berikutnya adalah smaller sample size. Sebetulnya bukan smaller sample size, tetapi dengan jumlah sampel size kita yang sama, kita bisa kemudian mengurangi separuh dari subjek. Karena misalnya, saya beri contoh, kalau kita di dalam penelitiannya, kita memerlukan sampel yang mendapatkan terapi A itu 500, yang mendapatkan terapi B itu 500, maka kita membutuhkan 1000 subjek untuk ikut dalam penelitian. Tetapi kalau kita menggunakan desain seperti ini, maka kita hanya membutuhkan 250 dapat A, 250 dapat B. Karena setelah nanti di crossover, maka masing-masing juga akan dapat 250, 250 lagi. Jadi tetap jumlahnya 1000, ya, 1000 subjek, tapi kita hanya membutuhkan untuk mencari 500 subjek penelitian untuk ikut dalam penelitian ini. Untuk bisa untuk mendapatkan 1000 jumlah subjek data. Ya, ini keunggulan dari sample size dari crossover. Namun ada ketidakunggulannya atau kelemahannya. Yang pertama, dia tidak bisa untuk penyakit-penyakit yang akut. Kenapa? Karena tadi, kalau diberi obat pada fase 1 sembuh pasiennya, maka kita nggak bisa meng-crossover lagi. Pasiennya sudah nggak punya penyakitnya, sudah sembuh ya, akibat dari pengobatan fase sebelumnya. Inilah artinya memang hanya bisa dilakukan pada penyakit-penyakit kronis atau penyakit akut penyakit kronis eksaserbasi akut. Ya, tetapi umumnya pada penelitian-penelitian untuk penyakit kronis. Kemudian yang berikutnya adalah penyakitnya harus stabil. Tadi, kalau kemudian diberikan pengobatan pada periode sebelumnya, sembuh juga misalnya, ini juga nggak bisa. Dan kita harus ada asumsi bahwa setelah pada fase berikutnya, di fase 2, itu tidak ada efek dari obat di fase pertama. Ini kadang-kadang tidak mudah untuk mengasumsikan bahwa tidak ada sebuah efek carryover namanya kepada fase keduanya. Kemudian berikutnya adalah yang kita sebut desain faktorial. Ya, menarik di dalam faktorial design ini karena pasien itu mendapatkan 2 obat langsung dan proses randomisasinya itu juga dilakukan 2 kali. Jadi pasien yang tadi eligible, kemudian di random akan dapat A atau placebo, misalnya di sini. Kemudian yang mendapatkan obat A itu di random lagi, ya separuh dari kelompok ini akan dapat obat B dan separuh dapat placebo. Kemudian yang dapat placebo di awal di random lagi, kemudian sebagian akan dapat terapi B dan sebagian akan dapat placebo. Nah, selanjutnya pasien kemudian akan mendapatkan 2 obat, kemudian diberikan pengobatan dan di follow up dan diukur outcome-nya. Ini adalah sebetulnya 2 paralel design yang digabung jadi satu, ya. Nah, contoh di sini ya, jadi ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan dengan menggunakan factorial design ini adalah untuk melihat apakah penggunaan kombinasi antara aspirin dan beta karoten itu bisa kemudian mencegah atau
membuat pasien infak miokard ya pada saat itu ya myocardial infarction, pasien yang mengalami serangan infak miokard itu tercegah untuk mendapatkan serangan infak miokard yang kedua. Inilah penelitiannya, dia menggunakan aspirin, kemudian menggunakan beta karoten, kemudian dibandingkan juga dengan yang mendapatkan keduanya atau dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan keduanya. Karena kalau kita melakukan factorial design, maka kita akan ada 25% kelompok subjek yang mendapatkan keduanya. Ada 25% kelompok yang hanya mendapatkan satu obat, contohnya sini aspirin, dan 25% hanya mendapatkan satu obat yang lain, dan ada 25% dari kelompok subjek yang diteliti tidak mendapatkan keduanya. Kenapa? Karena dia sama-sama mendapatkan placebo. Ya. Nah, ini advantage-nya memang dia dua studi bisa dijadikan satu dan juga bisa melihat interaksi efek dari dari penggunaan dua obat sekaligus. Memang tidak limitasi dari desain ini adalah ya kita uh, mempunyai asumsi tidak punya efek yang buruk pada penggunaan dua obat bersama-sama ini. Ini kemungkinan agak sulit karena bisa saja ada efek interaksi yang justru tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, karena ini bisa membandingkan antara yang dapat aspirin dengan beta karotin, atau mendapatkan aspirin saja, atau mendapatkan beta karotin saja dibandingkan yang tidak dapat keduanya, terkadang karena jumlah analisisnya itu jadi banyak, sehingga statistical power dalam penelitian ini kadang tidak begitu adekuat. Dan yang berikutnya adalah compliance. Karena tentunya pasien yang mendapatkan dua obat mungkin lebih tidak patuh daripada pasien yang mendapatkan satu obat. Sehingga sering terjadi pasien justru hanya minum satu obat, yang satunya tidak diminum misalnya. Ini harus dipastikan nantinya di dalam sebuah penelitian desain faktorial ini. Nah, selanjutnya kita akan banyak berbicara mengenai yang kita sebut randomisasi. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini sebuah grafik atau sebuah uh, kartun ya, kita bisa lihat misalnya ada 10 orang tadi pasien yang eligible atau subjek yang memenuhi kriteria. Nah, dari subjek ini kita harus bagi dua karena ada satu yang mendapatkan uh, obat yang eksperimental dan ada sekelompok lagi separuh dari itu akan menggunakan obat kontrol. Nah, kita menentukan mana yang akan menggunakan atau masuk ke kelompok eksperimental, mana yang masuk kelompok kontrol, itu keputusannya bukan dari dokter, keputusannya bukan dari uh, pasien. Oh, saya ikut yang kelompok kontrol saja, atau dokternya, ya penelitinya. Oh, kamu masuknya yang eksperimental. Tidak. Tetapi yang menentukan di sini adalah kode. Kode yang dihasilkan dari proses randomisasi. Jadi ada di awal sebelum penelitian, kalau ini ada 10 subjek yang diteliti misalnya, maka sejak awal itu sudah diketahui bahwa nanti subjek nomor satu itu akan masuk ke kelompok mana. Kelompok pasien nomor 2 itu akan kelompok mana. Sudah ditentukan sejak awal dan penentuannya ini dengan proses randomisasi. Ya, jadi ini yang akan kita banyak diskusikan. Nah, mengapa randomisasi penting? Ya, menarik ya. Jadi kalau Anda di kelas ini sekarang ya, saya lakukan randomisasi misalnya, nanti saya bagi dua kelompok dengan randomisasi, artinya mungkin ada yang duduk di sebelah kiri, nanti ada yang duduk di sebelah kanan, maka kalau saya randomisasi,
ya, saya bagi menjadi dua kelompok secara randomisasi, maka menarik bahwa kelompok yang di sebelah kiri dan kelompok sebelah kanan itu mempunyai karakteristik yang sama, yang similar. Tidak sama banget, tapi disebut similar. Artinya apa? Similar. Kalau misalnya kita tahu nanti sebelah kiri ada 10% laki-laki, maka di sebelah kanan kemungkinan antara 9 sampai 11% itu laki-laki juga. Gitu. Karena dia tidak akan sama persis, tetapi kalau kita lakukan analisis secara statistik, maka statistik mengatakan tidak ada perbedaan yang signifikan dari dua kelompok. Nanti jumlah perempuannya juga tidak berbeda. Kemudian nanti kalau kita bandingkan usia juga tidak beda. Kalau kita bandingkan berapa banyak orang yang berkacamata dengan yang tidak berkacamata antara kelompok juga akan similar. Inilah magicnya sebuah randomisasi. Ya, ini mengapa kemudian proses ini dilakukan? Kenapa? Di dalam sebuah penelitian yang disebut sebagai RCT. Karena dia merupakan satu-satunya cara untuk menghindarkan bias di dalam sebuah riset. Karena penentuan orang untuk mendapatkan obat A atau obat B biasanya banyak dipengaruhi akibat karakteristik dari pasien. Contoh, saya akan memberikan pasien misalnya obat kolesterol. Mungkin ketika saya lihat kadar kolesterolnya tidak begitu tinggi, maka saya mengatakan kepada pasien saya, Anda tidak perlu saya berikan obat karena Anda kadar kolesterolnya memang tinggi, tapi menurut saya Anda masih bisa menurunkan dengan cara exercise. Tetapi ketika kemudian ada pasien dengan kadarnya agak tinggi, saya langsung memberikan dia obat penurun kolesterol. Jadi obat di dalam eksperimental tidak bisa ditentukan akibat dari kondisi pasien. Inilah randomisasi. Jadi dia dapat obat A, dapat obat kontrol, dapat obat eksperimental, itu tidak berdasarkan dari karakteristiknya dia, dari kondisinya dia, tetapi berdasarkan proses randomisasi. Inilah memang akhirnya memberikan cara yang terbaik untuk membuktikan efikasi dan effectiveness dari sebuah obat baru atau sebuah intervensi baru. Nah, sekarang saya berikan contoh, ini sebuah penelitian saya, sudah cukup lama, tahun 2006, hampir 18 tahun yang lalu, ya sudah terpublikasi. Anda bisa lihat di sini, ini saya melakukan sebuah studi observasional, itu yang di dua kolom pertama, dan saya melakukan randomized control trial, itu di kolom berikutnya. Nah, penelitian ini bertujuan sebetulnya untuk melihat efek dari penggunaan sebuah obat terhadap fungsi ginjal, yaitu dalam hal ini adalah kolesterol, penurun kolesterol, yaitu yang kita sebut statin. Dalam studi observasional, itu saya mengambil hampir 3.500 subjek, pasien, kemudian saya observasi ada yang mendapatkan statin, ada yang tidak mendapatkan statin. Anda bisa lihat ketika kemudian saya menseleksi pasien, kemudian dia ikut dalam penelitian ini, maka coba Anda lihat di sana berapa perbedaan laki-laki dari dua kelompok persentasenya. Lihat di sana yang menggunakan statin hampir 60% laki-laki, sedangkan yang tidak menggunakan statin hanya 40%. Dari segi usia, Anda bisa lihat yang menggunakan statin hampir 60 tahun, tapi yang tidak menggunakan rata 50 tahun. Body mass index Anda juga bisa lihat tinggi pada kelompok statin. Tekanan darah tinggi pada kelompok statin. Kadar glukosa, kadar kolesterol, dan ekspresi albumin dalam urin juga sangat tinggi. Dan sebagainya. Anda bisa lihat. Dan memang kenyataannya penggunaan statin ini diberikan oleh dokter itu memang karena kondisi-kondisi ini. Sehingga mengapa dokter memutuskan, oke, saya akan memberikan pasien ini obat statin. Inilah studi observasional. Sedangkan pasien-pasien yang tidak menggunakan statin, ini tentunya dia tidak mempunyai resiko ya terhadap sebuah penyakit, sehingga mengapa dia tidak menggunakan statin. Nah, bagaimana kalau efek yang saya lihat adalah efeknya terhadap ginjal?
Kalau nanti saya menyebutkan bahwa statin itu mempunyai efek terhadap penurunan fungsi ginjal, pertanyaannya, efeknya karena statin atau karena karakteristik subjeknya ini yang memang sudah mempunyai resiko untuk terjadinya penurunan fungsi ginjal dengan kondisi tekanan darah yang tinggi, dengan body mass index yang tinggi, dengan kadar kolesterol yang tinggi, dengan penggunaan obat-obat yang tinggi. Hati-hati, kondisi ini bisa membuat pasien tersebut akan terjadi penurunan ginjal. Sehingga kalau saya mengatakan dalam studinya statin akan menurunkan fungsi ginjal, ini bisa yang kita sebut kesimpulannya menjadi bias. Karena ada faktor-faktor lain yang disebut sebagai confounding factor, ini bisa mempengaruhi hubungan antara penggunaan statin dengan penurunan fungsi ginjal. Nah, bagaimana dengan randomized control trial? Yang sebelah kanan, Anda bisa lihat. Ketika dia dirandomisasi, apa yang terjadi? Ya, proporsi laki-laki sama, similar di sini, tidak ada perbedaan secara statistik. Kemudian usia juga sama, similar, body mass index-nya sama, tekanan darahnya sama, glukosanya sama, ini. Jadi, kalau kemudian dari hasil RCT ternyata penggunaan statin mempunyai efek terhadap fungsi ginjal, maka memang efek itu diakibatkan karena statin, bukan karena karakteristik dari subjek yang diteliti. Inilah mengapa RCT itu menjadi sangat powerful ya di dalam sebuah penelitian untuk menentukan efek sebuah intervensi. Eh, Tadi ya mengapa randomisasi kemudian atau RCT ini menjadi baik karena dia memang bisa menurunkan bias tadi akibat dari kondisi dari subjek. Kemudian dia bisa menurunkan variability dari sampel. Tadi ya kita lihat homogen antara dua kelompok itu. Dan sehingga kita bisa membandingkan dua kelompok tersebut dan bisa meningkatkan presisi dari hasil penelitiannya. Nah, bagaimana randomisasi itu dilakukan? Ya, tadi saya katakan biasanya sebelum penelitian dimulai di awal penelitian ketika membuat sebuah proposal atau protokol, sebuah uji klinik, maka randomisasi ini sudah dilakukan juga. Ya. Jadi sudah disiapkan sejak awal. Metodenya adalah dengan menggunakan komputer atau bisa menggunakan random number table, ada tabel ya berisi yang kita ambil nomor secara random atau kita melakukannya secara blok ya randomisasi blok ini nanti akan kita diskusikan juga. Nah, yang terpenting di dalam sebuah proses randomisasi bahwa ketika selesai randomisasi, misalnya nanti subjek nomor 1 dapat apa, 2 dapat apa, sampai mungkin kalau ada 1000 subjek kita tentukan semua kode randomisasinya, maka hasil dari randomisasi ini itu harus disembunyikan konsil disebut ya alokasinya bahwa pasien nomor 5 nanti dapat apa, nomor 10 dapat apa, itu tidak boleh diinfokan ke siapapun. Itu disebut sebagai konsil. Hati-hati, konsil beda dengan blinding ya. Nanti blinding kita diskusikan. Ini konsil. Kemudian yang berikutnya, yang penting lagi adalah hasil dari randomisasi itu tidak boleh ada di tempat penelitian itu dilakukan. Jadi, schedule randomisasinya atau disebut sebagai kode randomisasi tadi itu harus offsite. Dia diletakkan di luar dari atau di luar tempat penelitian berlangsung. Ya, saya pernah melakukan penelitian, ya saya melakukannya di Rumah Sakit Akademik UGM, tapi randomisasinya, alokasinya termasuk apa namanya dokumen-dokumen apa randomisasinya itu ada di Taiwan, bahkan di negara lain gitu. Nanti aksesnya adalah dengan cara berkomunikasi melalui sebuah apa aplikasi
ya, aplikasi, nanti kita masukkan di sana angkanya, ID pasien misalnya nomor 5, maka kemudian dia menyebutkan nomor 5 nanti dapatnya ini kode obatnya. Nah, saya nggak tahu kode obat itu isinya apa. Nah, itu nanti ke arahnya random. Itu blinding nanti. Nah, kemudian randomisasi ini juga bisa dilakukan proses stratifikasi. Ya, nanti kita berikan contoh stratifikasinya. Nah, kriteria randomisasi pada saat kita melakukan randomisasi, prosesnya harus unpredictable. Nggak bisa kita tahu, misalnya oh pasiennya kita lakukan randomisasi, nomor 1 dapat A, oh nanti nomor 2 mesti dapat B. Tidak bisa. Ya, bisa saja nomor 2 juga dapat A. Ya, jadi harus unpredictable. Karena apa? Karena fungsi dari randomisasi bahwa setiap partisipan itu mempunyai chance yang sama untuk mendapatkan intervensi atau masuk kelompok kontrol. 50-50, ya, dia mempunyai chance atau mempunyai kesempatan yang sama. Dan alokasinya itu dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang tadi, mekanismenya menentukan bahwa setiap orang, setiap individu akan 50-50 untuk mendapatkan obat atau mendapatkan obat kelompok kontrol. Kemudian randomisasi harus simple dilakukan, jangan rumit prosesnya, karena nanti justru akan menghambat penelitian. Dan yang berikutnya adalah randomisasi harus membuat dua kelompok menjadi balance. Baik dari jumlah sampel size maupun tadi balance dari segi karakteristiknya. Di sini ya, kalau kita lihat randomisasi di sebelah kanan ini, Anda bisa lihat jumlah sampelnya itu balance. Ya, cuman beda berapa gitu ya, dan juga karakteristiknya adalah sama atau similar. Ini yang menjadi tujuan dari sebuah randomisasi. Nah, bagaimana mengeneratingnya, membuat kode-kode randomisasi untuk setiap pasien, ya, itu kita lakukan dengan cara paling mudah adalah dengan melempar koin. Jadi mungkin kalau ada yang sering nonton sepak bola atau sering main sepak bola gitu ya, maka kadang-kadang wasit itu melempar koin untuk menentukan siapa yang akan kick off bolanya. Nah, ini adalah proses randomisasi. Artinya apa namanya, kedua kelompok, kedua grup itu mempunyai kesempatan yang sama untuk kick off. Ya, yang menentukan adalah dengan koin tersebut. Atau yang lain adalah menggunakan software. Ya, sekarang banyak sekali software yang bisa kemudian mengenerate sequence ya dari sebuah randomisasi. Jadi misalnya kita masukkan angka berapa sih jumlah subjek yang akan diteliti? 1000. 1000, oke. Berapa banyak tadi apa namanya intervensi? 2. Satu kelompok kontrol, satu kelompok apa namanya intervensi, maka kemudian kita tuliskan di situ, kemudian kita generate, nanti dia akan keluar 1000 apa namanya kode, ya kelompok 1 nanti dapat apa, ke orang pasien 1 dapat apa, 2 dapat apa, 3 dapat apa, sampai 1000. Itu sudah langsung bisa di generate melalui komputer software, ya. Itu yang sekarang banyak dilakukan. Atau kita menggunakan blok randomisasi. Nah, mengapa blok ini menjadi lebih banyak dipakai sekarang? Karena dia mempunyai potensi unpredictable-nya sangat tinggi, ya. Dan dia disebut sebagai permuted block, ya, permutasi, ya, permutasi. Contoh di sini kita mempunyai apa namanya grup 2, yaitu grup A, grup B. Grup A yang akan dapat obat A, grup B yang akan dapat obat B. Kemudian di dalam satu blok kita tetapkan misalnya ada 4. Maka kalau kita tetapkan satu blok ada 4 subjek, maka artinya eh, masing-masing mungkin ada 2 dapat A, ada 2 dapat B. Tapi urutannya bagaimana permutasinya? Maka muncullah yang disebut permutasi, yaitu bisa dalam satu grup pertama itu bisa dapat A, A, B, B, 4 orang subjek. Kemudian permutasi nomor 2 bisa A, B, A, B. Permutasi nomor 3 bisa A, B, B, A.
permutasi nomor 4 bisa BAAB, permutasi 5 bisa BABA, permutasi 6 bisa BBAA. Nah, setelah itu kita tahu bahwa ada 6 permutasi blok ya yang kita punyai. Setelah itu kita memilih angka dari 0 sampai 9. Kita pilih secara random. Misalnya kita dapat angkanya 6, 7, 1, 2, 6, 8, 1, 4. Ingat permutasi kita hanya 6, sehingga kalau ada angka 0, 7, 8, 9, maka kita ignore angka itu. Nah, kita mulai dari angka 6 tadi secara random, maka 6 kita lihat permutasi nomor 6, artinya BBAA. Kemudian kita tertuju, ignore, 1 dapat AABB. Dan ini kita lakukan, ya, artinya pasien nomor 1 dapat B, pasien nomor 2 dapat B, nomor 3 dapat A, nomor 4 dapat A. Ini kita susun sampai jumlah subjek. Kalau tadi 1000 subjek, maka angka ini harus ada 1000 nantinya di awal penelitian. Ini kita menggunakan randomisasi blok. Ya, hati-hati, Anda harus memahami ini karena nanti dalam IBM Anda akan melakukan critical appraisal ya. Nah, biasanya pertanyaan dalam critical appraisal adalah apakah dia dilakukan secara random dan bagaimana metode randomisasinya. Bagaimana randomisasi kode itu di-generate ya. Dan alokasinya apakah dilakukan secara tersembunyi atau tidak. Nah, kemudian bisa saja alokasi tadi kita bagi dulu. Tadi saya katakan kita bisa melakukan stratifikasi dulu. Ini contoh ada sebuah penelitian, dia ingin melakukan intervensi apakah menggunakan community paramedik atau menggunakan standard care. Tetapi dari 3 jenis penyakit, yaitu congestive heart failure, diabetic mellitus, serta chronic obstructive pulmonary disease. Nah, kemudian randomisasinya dilakukan secara stratifikasi, dilakukan pada setiap jenis penyakit ini. Nah, stratifikasi bisa dilakukan juga misalnya pada jenis kelamin misalnya atau pada berbagai kelompok usia. Jika kita mengetahui bahwa kelompok usia atau jenis kelamin ini mungkin bisa mempengaruhi efek dari sebuah terapi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah kita mengenerate randomisasi, kode randomisasi tadi, maka sekarang kita harus melakukan concealment terhadap semua alokasi randomisasi tadi. Apa yang dimaksud sebagai concealment? Jadi kita buat amplop, misalnya kalau tadi 1000 orang, kita buat amplop ada 1000 amplop. Di setiap amplop kita kasih nomor sesuai dengan nomor urut pasien nantinya. Kemudian hasil dari randomisasi tadi kita masukkan ke dalam amplop ini. Ingat amplop tersebut atau kontainer tersebut itu harus tidak bisa diterawang seperti ini. Ya, harus disembunyikan. Jadi tidak ada nanti kalau kemudian amplopnya sudah tersusun misalnya sebanyak 1000, maka kita nggak tahu dari 1000 itu yang dapat A mana, dapat B mana. Karena apa? Semuanya alokasinya yang tadi sudah kita generate dengan proses randomisasi tadi, itu kita simpan di sana. Ya, Anda lihat di sini ada peneliti, kemudian melihat amplop, kemudian terlihat B, pasien itu dapat. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi harus tersembunyi. Teknik ini mengapa? Karena bisa saja menimbulkan bias jika ternyata pasien itu misalnya lebih tua, kemudian si dokter ini tahu bahwa obat B itu adalah obat intervensi, maka kemungkinan dia bilang, oh nggak jadi aja, gitu kan. Nah, sehingga atau dia mengubah menjadi diberikan obat B. Ini yang tidak diperbolehkan. Mengapa concealment ini penting untuk dilakukan. Nah, biasanya yang memegang amplop yang berisi alokasi dari randomisasi ini adalah farmasi. Karena farmasi yang akan menyediakan obatnya. Nah, kemudian setelah farmasi melihat dibuka oleh farmasi, oh dia dapat B, maka si farmasi akan menyediakan obat tersebut.
Nah, yang menarik lagi adalah obat A dan obat B itu akan dibuat sama. Bentuknya sama, rasanya sama, jumlahnya sama, warnanya sama. Dan kemudian obat itu ditandai hanya untuk uji klinik. Dan diberikanlah ke dokter. Dokter kemudian tidak tahu yang diberikan obat ini apakah obat A atau B. Kemudian dokter memberikan obat ini kepada pasien. Pasien tidak tahu obat ini obat A atau obat B. Ini yang kita sebut blinding, ya, gitu. Ini yang kita sebut sebagai blinding. Jadi hati-hati, allocation concealment itu adalah tujuannya untuk mengkonsil atau menyembunyikan sequence randomisasi untuk mencegah yang kita sebut selection bias, dan ini dilakukan sebelum pasien mendapatkan pengobatan, sebelum pasien ikut dalam penelitian. Jadi sudah ada terlebih dahulu. Sedangkan blinding itu membuat partisipan atau peneliti atau keduanya tidak tahu mana apa obat yang diberikan, apakah A atau B. Hal ini untuk mencegah observation bias. Apa itu observation bias? Adalah dalam kita mengobservasi outcome yang diteliti. Coba bayangkan kalau pasien tahu dia dapat placebo, sedangkan yang diukur adalah rasa nyeri. Maka si pasien akan mengatakan, saya masih menyeri. Karena apa? Karena saya tidak mendapatkan obat, yang saya dapatkan placebo. Ini yang kita sebut observation bias. Sehingga baik dokter atau pasien atau keduanya itu tidak tahu obat yang diberikan. Ini untuk menghindari yang kita sebut observation bias. Dan ini dilakukan setelah pasien ikut dalam penelitian. Nah, blinding tadi sudah saya jelaskan adalah refer di mana partisipan atau peneliti atau orang yang menilai outcome yang diteliti itu tidak mengetahui pasien ini mendapatkan terapi apa. Hal ini untuk menghindari agar supaya pemeriksaan atau pengukuran outcome itu tidak dipengaruhi akibat taunya pasien itu mendapatkan obat apa. Ya, inilah yang kita sebut blinding. Nah, di dalam sebuah RCT bisa saja tidak ada blinding yang kita sebut open trial. Kenapa? Karena bisa saja dalam sebuah kondisi kita nggak bisa karena kita mengintervensi, satu bentuknya operasi, satu bentuknya pemberian obat. Nah, ini kan nggak bisa di blinding, ya, karena dua jenis tindakan yang berbeda. Ya, karena satunya jenisnya surgery, operasi, yang satu pemberian obat saja misalnya. Ini tidak bisa akhirnya dilakukan proses blinding. Makanya disebut kadang open trial. Atau ada yang disebut sebagai single blind, di mana mungkin dokter atau penelitinya atau eh, pasiennya yang tidak tahu. Atau double blind, di mana di sini adalah baik peneliti, yang dimaksud peneliti ini semua peneliti ya, termasuk yang mengukur outcome, dan juga pasien. Ini blinding. Dan kadang ada triple, quadruple yang sekarang mungkin sudah tidak eksis karena semuanya masuk ke dalam disebut double blinding. Nah, untuk single blinding umumnya partisipan ya yang tidak mengetahui apa yang diberikan, apakah dia masuk kelompok A atau masuk kelompok B. Ya, mengapa? Karena biasanya ada beberapa outcome yang mungkin secara subjektif itu ditanya efeknya pada pasien. Misalnya, bisa nyeri, mual, muntah, ya, kemudian mungkin fatigue, ya, rasa lemah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini biasanya kalau ada outcome-outcome yang dinilai seperti itu, maka partisipan ini biasanya yang blinding. Kemudian yang menjadi apa namanya kelemahan dari single blinding ini adalah dia bisa saja tanya ke dokternya, dok saya itu dapat obat apa. Nah ini ya, nah sehingga si dokter atau peneliti benar-benar harus menjaga ya, karena si dokternya atau si penelitinya tahu dalam hal ini. Ya, yang tidak tahu kan hanya
pasiennya. Kemudian double blind, di sini partisipan, investigator, atau yang juga termasuk yang melakukan pengukuran outcome, ini semuanya tidak aware terhadap intervensi yang diberikan itu apakah A atau B. Ya, ini semua, walaupun dia ada 3 grup, 2 grup, tapi tetap disebut sebagai double blind di sini. Nah, kemudian setelah penelitian berjalan, hasilnya selesai, maka tadi kita ukur outcome. Outcome-nya tadi apa? Tergantung. Apakah sembuh atau tidak sembuh, meninggal misalnya, atau perbaikan outcome-nya berupa klinis atau laboratorium atau radiologi, terserah ya seperti apa. Nanti yang menentukan itu adalah peneliti outcome yang akan diteliti. Nah, setelah itu akan kemudian dibandingkan ya antara dua kelompok ini, proporsinya tadi ya, proporsinya yang diberikan terapi, apakah insidensi misalnya apa namanya outcome yang terjadi lebih baik atau kemudian lebih buruk. Sini harus dilakukan analisis statistik, apakah perbedaan dua kelompok ini signifikan atau tidak. Nah, inilah mengapa kemudian kita biasanya membuat sebuah uh, tabel 2x2. Ya, di sini kita lihat dengan treatment A, eksperimental, kelompok B, kelompok kontrol, outcome-nya yang berhasil kita temukan berapa banyak. Nah, di sini kita bandingkan, ya, kita bandingkan dari berapa banyak outcome yang muncul pada kelompok eksperimental, maka kita sebut A per A plus B. Ini kita sebut sebagai experimental event rate, ya bahasanya, EER. Kemudian pada kelompok kontrol, berapa banyak yang muncul outcome, ya dibagi dengan jumlah kelompok kontrol. Itu disebut C per C plus D atau kita sebut control event rate, ya control event rate. Nah, nanti kita bandingkan antara eksperimental dan kontrol ini kemudian muncul yang kita sebut relative risk. Nah, jika relative risk-nya itu 1, maka artinya baik kelompok exposure maupun kelompok kontrol itu tidak ada perbedaan dari outcome. Tapi kalau resiko relatifnya nanti kurang dari 1, artinya outcome-nya itu menurun pada kelompok intervensi atau kelompok exposure dibandingkan kelompok kontrol. Biasanya outcome-nya kalau di sini outcome-nya meninggal, artinya kalau RR-nya 1, maka bagus. Karena kelompok exposure itu menurunkan resiko dari meninggal, sehingga disebut dia sebagai protective factor. Tapi hati-hati jika hasil penelitiannya nanti relative risk-nya lebih dari 1. Artinya outcome yang ditemukan itu lebih tinggi pada kelompok exposure. Jika outcome-nya ini merupakan outcome negatif, misalnya efek samping obat, meninggal, atau sebagainya, maka artinya mempunyai resiko lebih tinggi, maka bisa disebut bahkan sebagai risk factor pemberian obat tersebut. Nah, ini contoh yang lebih konkret adalah pada suatu penelitian pada coronary heart disease, ada kelompok yang mendapatkan aspirin dengan clopidogrel dan ada kelompok kontrol yang hanya dapat aspirin dan placebo. Penelitiannya adalah melihat kejadian infak miokard, recurrent, dan stroke serta kematian dan diketemukan kombinasi aspirin dan clopidogrel proporsinya 9,28%, sedangkan pada kelompok yang hanya mendapatkan aspirin terjadi 11,47% terjadi recurrent myocardial infarct, stroke atau kematian. Kemudian kita lihat di sini kontrol event rate-nya artinya 11,47%, eksperimental event rate-nya 9,28%, maka kalau kita berbicara relative risk reduction, rumusnya seperti itu, bahwa ada penurunan 19% kejadian infak miokard, stroke, dan death pada kelompok aspirin dan clopidogrel relatif terhadap penggunaan aspirin saja. Secara penurunan absolut risknya adalah 2,1119%, hanya kita kurangi persentasenya, dan kemudian nanti Anda mengenal di dalam evidence base ada yang kita sebut number needed to treat. Number needed to treat itu 1 per ARR, yaitu 46, artinya kita harus memberikan 46 orang aspirin dan plus clopidogrel
untuk bisa menghindarkan satu kejadian miokard infarct, stroke, atau kematian. Inilah yang kita sebut sebagai efficacy trial tersebut. Ya. Nah, kemudian kita tidak hanya melihat dari kita sebut sebagai point estimate, relative risk tadi itu sebut point estimate, tetapi kita juga harus melihat yang kita sebut confidence interval. Confidence interval ini artinya adalah presisi dari riset tersebut. Jadi, tadi kita contohkan aspirin clopidogrel dibandingkan aspirin, maka kalau kemudian relative risk-nya adalah 0,78, ingat tadi 0,78 artinya resikonya menjadi lebih berkurang. Artinya pada pasien yang mendapatkan aspirin dan clopidogrel itu terjadi penurunan resiko untuk terjadinya infark miokard, stroke, atau kematian. Ini yang kita sebut RR point estimate. Tetapi kita juga harus melihat confidence intervalnya. Jika confidence intervalnya sama, semuanya juga berada di bawah 1, maka artinya hasil penelitian ini signifikan secara statistik. Ya, baik. Tapi bisa saja hasil penelitiannya seperti ini. Artinya, justru aspirin clopidogrel meningkatkan resiko terjadi infark miokard, stroke, atau kematian. Contohnya di sini RR-nya 2,45. Artinya tadi lebih dari 1, artinya justru mempunyai resiko. Dan ini juga harus kita lihat confidence intervalnya. Jika confidence intervalnya semuanya juga di atas 1, maka artinya hasil penelitian ini memang signifikan secara statistik. Namun, hati-hati jika ada seperti ini. RR-nya kita lihat di bawah 1. Tapi confidence intervalnya itu antara ada mengandung angka 1. Inilah yang kita harus hati-hati di dalam menginterpretasikan. Karena walaupun terjadi penurunan 0,95 di bawah 1 RR-nya, namun hasil penelitian ini tidak signifikan secara statistik. Artinya efek yang kita lihat itu tidak berarti secara statistik dan artinya efeknya ini justru tidak signifikan. Kemudian bisa saja RR-nya juga di atas 1, tetapi kembali lagi confidence intervalnya juga mengandung angka 1 di sana, antara 0,85 sampai 345, ini juga sama, artinya juga tidak signifikan secara statistik. Nah, inilah step ya dari sebuah RCT. Jadi kita menselect populasi, mengukur baseline, merandomisasi, memberikan intervensi atau memberikan kontrol, di follow up serta mengukur outcome. Nah, hasil dari penelitian kita harus tuliskan dalam bentuk report. Ya, maka ada sebuah standar bagaimana kita cara melaporkan sebuah randomized control trial. Laporan ini yang kita sebut sebagai consort. Ya, Anda bisa lihat di dalam website consortstatement.org. Tahu jika kita melakukan sebuah riset intervensinya berupa obat herbal, ini juga ada consort khusus untuk herbal intervention. Jadi kita harus melaporkannya harus sesuai dengan guideline. Inilah yang menjadi kepentingan ya karena kita harus seragam, uniform dalam melaporkan sebuah RCT. Demikian dari saya, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau adik-adik masih kurang jelas, silakan. Ya. Ya, mahasiswa S1 sangat jarang ya melakukan uji klinik, melakukan RCT, tetapi pernah ya pernah dilakukan. Saya pernah membimbing beberapa mahasiswa melakukan RCT, tetapi tidak untuk obat, tapi untuk intervensi makanan. Ya, itu bisa dilakukan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jarir.